Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tugas pendidikan anti korupsi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Maria Sintawona, NIM 1803030138, kelas C semester 6. Di sini saya akan membahas tentang tubuh resmi untuk melawan korupsi. Tugas pokok Badan Anti Korupsi atau Layanan Anti Korupsi adalah pembentukan dan implementasi kebijakan negara di bidang korupsi, identifikasi kondisi dan alasan yang dukaif untuk pelaksanaan tindakan pidana korupsi, dan penghapusan konsekuensinya organisasi dari satu set tindakan yang ditujukan untuk terciptanya budaya anti korupsi dalam masyarakat, koordinasi kegiatan vitas dari berbagai negara, organisasi dan entitas kuasi publik sektor dalam pencegahan korupsi, perkembangan internasional kerjasama anti korupsi, deteksi, penindasan, dan pengungkapan. Berikut beberapa bagian yang dibahas dalam materi ini. Yang pertama, Departemen Pencegahan. Didirikan untuk anti pemantauan korupsi, analisis risiko korupsi, diikuti oleh anti korupsi, diikuti oleh penghapusan penyebab dan kondisi hambatan administratif dan prosedur birokrasi. Pemantauan anti korupsi memungkinkan Anda untuk tetap mengikuti dan mengidentifikasi atau titik sakit yang mempengaruhi kesejahteraan sosial menjadi warga negara kita. Untuk melakukan ini, pemantauan publikasi sistematis di media, internet, jaringan sosial dilakukan. Masalah kepedulian terhadap populasi segera mendapatkan respon dari otoritas tubuh yang marah. Pendekatan untuk melakukan pemantauan seperti ini ditingkatkan atas pemerintah, ketua badan. Dua dari bentuknya telah ditentukan, bersiklus dan tematik. Bentuk pertama yang ditunjukkan untuk memantau peristiwa siklus yang terus berluang dalam hidup masyarakat, misalnya alokasi subsidi tahunan untuk pertanian bekerja, melakukan UNT, distribusi hibah, dan lain-lain. Kedua, bentuk pemantauan ditunjukkan untuk mempelajari masalah-masalah yang bermasalah di daerah tertentu. Ini memungkinkan pengenaan norma legislatif yang baru yang mempengaruhi masyarakat atau masalah kelompok sasaran tertentu. Pendekatan untuk meninjau hasil analisis memungkinkan untuk mempertimbangkan pendapat daerah, menjawab kebutuhan mereka, dan memberi instruksi yang tepat untuk memecahkan masalah tertentu. Dalam kondisi modern, setiap instansi pemerintah dapat mengandalkan kesuksesan hanya dengan nyata dan efektif dukungan dari masyarakat. Anti korupsi yang efektif khususnya dimungkinkan hanya dengan berpartisipasi aktif penduduk. Departemen Integritas telah diberi tugas membentuk pandangan dunia anti korupsi dan kesadaran hukum, menumbuhkan etika dan integritas, serta proyek badan koordinasi. Departemen bekerja untuk mempromosikan ideologi yang sesuai dalam konteks pembentukan sebuah budaya anti korupsi dan bekerja sama erat dengan instansi pemerintah dan masyarakat sipil berdasarkan prinsip dari keluarga ke karir kerja. Pengemudi adalah proyek Adaldik Alaigi atau kawasan bebas dari korupsi dalam kerangka yang arahnya melindungi bisnis dan investasi. Sainali Aurpak atau generasi yang sadar juga diterapkan. Tujuan utama dari proyek Adaldik Alaigi adalah untuk memberantas korupsi dalam negeri dan menghilangkan risiko korupsi di area yang secara resmi signifan. Tujuan proyek adalah yang pertama, terciptanya kondisi yang nyaman bagi warga dalam penyediaan dari layanan publik. Yang kedua, pembentukan budaya anti korupsi. Yang ketiga, memperkuat kontrol publik. Yang keempat, promosi besar-besaran ideologi integritas. Yang kedua, unit investigasi operasional. Departemen Strategi dan Operasional Manajemen dipercayakan dengan fungsi strat perencanaan, pekerjaan organisasi dan analitis, dan fungsi dari pusat panggilan. Dalam kegiatan Departemen HR,
Prioritas akan diberikan untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya melalui formasi dari sistem modern pendidikan berkelanjutan dan pengembangan staf. Pengaturan satuan struktural aparatur pusat Badan Republik Kazakhstan pada pemberantasan korupsi adalah disetujui oleh Presiden Republik Kazakhstan. Dewan Badan adalah badan penasihat. Keputusannya adalah mengikat pegawai-pegawai negeri kantor pusat badan dan badan teritorialnya. Pada rapat Dewan, masalah pelaksanaan tindakan dan instruksi kepala negara, masalah paling mendesak dari kinerja badan manajemen, meningkatkan efisiensi kerja dipertimbangkan, pelabuhan kepala divisi struktural dan badan teritorial agensi didengar, dan masalah dan tugas bermasalah untuk waktu dekat didiskusikan. Kisaran masalah yang ditangani oleh tindakan operasional Badan Tinggi meliputi keadaan organisasi kerja pada pencegahan korupsi, pembentukan budaya anti korupsi, interaksi dengan publik, organisasi internasional dan asing, investigasi operasional kegiatan Garif, langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja anti korupsi, layanan status disiplin kinerja, laporan dari kepala unit, serta masalah lain yang terkait dengan memastikan operasi yang efektif badan. Jika perlu, informasi didengar dari kepala struktural divisi badan pada pekerjaan yang dilakukan dan pemenuhan kebutuhan instruksi ketua. Yang ketiga, layanan anti korupsi dari yang berwenang Badan Anti Korupsi. Salah satu unit struktural utama dari badan yang berwenang untuk penanggulangan korupsi adalah layanan anti korupsi. Menurut pasal 19 Undang-Undang Republik Kazakhstan tanggal 18 November 2015 nomor 410/V3PK tentang pemberantasan korupsi, anti korupsi layanan pecah adalah unit investigasi operasional dari yang berwenang Badan Pemberantasan Korupsi melakukan kegiatan yang ditunjukkan untuk prevensi, deteksi, penindasan, pengungkapan, dan investigasi perusahaan kejahatan pecah. Yang pertama, tugas utama layanan anti korupsi adalah 1. Pencegahan, deteksi, penindasan, pengungkapan, dan investigasi kejahatan korupsi. Yang kedua, pelaksanaan kekuasaan lain yang diberikan oleh hukum Republik Kazakhstan serta tindakan Presiden Republik Kazakhstan untuk mengatasi masalah tersebut. Anti-Corruption Service telah menumpahkan unit investigasi operasional termasuk 2 departemen baru yang tugasnya mengidentifikasi dan menyelidiki tindak pidana korupsi di sektor kuasi publik serta di lembaga peradilan dan penegakan hukum. Layanan anti korupsi dari Badan Anti Korupsi yang berwenang dalam lingkungan kewenangan berhak yang pertama melakukan analisis terhadap praktek pencarian operasional dan kegiatan investigasi sidang kasus korupsi. Yang kedua, dalam kasus pidana dalam persidangan untuk mengekspos panggilan. Yang ketiga, menyita atau mengambil dokumen barang, benda, atau lainnya properti sesuai dengan hukum acara pidana Republik Kazakhstan dan Undang-Undang Republik Kazakhstan atau pelanggaran administratif. Yang keempat, menggunakan fasilitas penahanan sementara, penahanan prasidang liters dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Kazakhstan. Yang kelima, untuk tunduk pada negara, organisasi atau orang yang melakukan fungsi manajerial di dalamnya. Proposal untuk mengambil tindakan untuk menghilangkan keadaan atau pelanggaran hukum lainnya dengan cara menetapkan dicantumkan oleh Undang-Undang Acara di Pidana Republik Kazakhstan. 4. Pelayanan Konvensi PBB menentang korupsi dan peningkatan kapasitas penegakan hukum. Dokumen hukum internasional yang paling penting dan paling lengkap masalah yang mengatur anti korupsi saat ini menjadi Konvensi PBB melawan korupsi. Konvensi tersebut diadopsi dengan resolusi 58/4 pada permohonan ke-51. Pertemuan pertama sesi ke-58 Sidang Umum PBB pada tanggal 31 Oktober 2003. Republik Kazakhstan meratifikasi konvensi ini
dengan deklarasi dan reservasi oleh Hukum Republik of Kazakhstan pada tanggal 4 Mei 2008. Badan Anti Korupsi Republik Kazakhstan dengan keputusan ini diberikan kemerdekaan yang diperlukan melalui subordinasi langsung kepada kepala negara sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dan sistem hukum negara pihak PBB, Konvensi Anti Korupsi, agar bisa menjalankan fungsinya efektif dan tanpa berpengaruh yang tidak semestinya. Itu disediakan dengan sumber daya material yang diperlukan dan personil khusus. Pada 6 konvensi PBB melawan korupsi mensyaratkan masing-masing negara pihak untuk memastikan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, bahwa ada otoritas atau jika sesuai otoritas untuk mencegah korupsi melalui langkah-langkah seperti yang pertama, penerapan kebijakan anti korupsi yang diatur dalam ketentuan konvensi dan jika sesuai pengawasan dan koordinasi kebijakan tersebut. Yang kedua, perluasan dan penyebarluasan pengetahuan tentang pencegahan anti korupsi. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.